Istri pengganti tuan muda. Bab 026. Kapan aku begitu? Alan berkilah. Tadi, pas baru masuk itu. Alan mengerucutkan bibirnya. Mata kamu bermasalah. Sana ke optik. Mahendra tergelak. Aku merasa ada yang aneh sama kamu, Al. Aku juga sudah bilang aku mau ke psikiater kan. Sudah sana, aku mau kerja lagi. Atau, kamu mau aku temani makan siang? Tawar Alan. Mahendra menggeleng. Aku ada janji makan siang. Alan memicingkan matanya. Dengan seorang wanita, jawabnya sambil senyum. Sok. Sinta memerintahkan sopir taksi online untuk memasukkan kopernya ke dalam bagasi. Setelah semua barang-barangnya masuk, ia membuang putung rokoknya, dan menginjak itu dengan sepatu sneakersnya. Ia pun lantas memasuki taksi itu. Langsung ke Helra Palace, Mbak? Tanya sopir. Sinta menggeleng cepat. Kita mampir ke kafe di sebelah gedung Baskara Corporation Pusat ya, perintahnya. Sopir taksi itu mengangguk dan melajukan mobilnya menuju tempat yang dikehendaki penumpangnya. Sok. Marvin seorang diri tengah menunggu pesanan makanannya di kafe yang dekat dengan gedung tempatnya memimpin. Sambil menunggu ia memainkan ponselnya berseluncur di dunia maya. Sudah dapat target, kata salah satu komentar di postingannya. Sudah, tapi enggak tahu apakah akan cocok. Jawab Marvin. Coba kenali lebih dulu. Marvin mengangguk-angguk. Tak jauh dari Marvin, rupanya sekretarisnya, Sinta, juga sedang berada di situ bersama rekan kerjanya juga. Melihat keberadaan Marvin yang sendiri, membuat Sinta berinisiatif menyambangi pria itu. Aku ke Pak Marvin dulu, ya, pamit Sinta pada temannya. Sinta lantas mendekati Marvin. Pak Marvin sendiri saja. Sapa Sinta. Marvin hanya mengangguk menanggapinya. Ia fokus lagi dengan ponselnya. Saya boleh di sini, Pak? Izinnya. Marvin berpikir sejenak, sejurus kemudian ia mengangguk. Sinta girang, ia lantas duduk di seberang Marvin. Pak Marvin sering kemari. Sinta mencoba membuka obrolan. Marvin seperti terkenang sesuatu. Ya, ini kafe favorit, Marvin menggantung ucapannya. Ia lupa, akan aneh jika ia menyebut nama kakak iparnya sebagai alasan ia menyukai kafe ini. Mereka pasti akan bergosip tentang Tasya. Seseorang, jawabnya. Mantan pacar. Selidik Sinta. Marvin menunduk. Kurang lebih begitu. Oh, itu artinya Pak Marvin masih menyukainya ya. Buktinya Pak Marvin masih sering ke tempat favorit mantan bapak. Marvin menyeringai. Tentu saja begitu, entah sampai kapan ia sembuh dari luka hatinya. Beruntung sekali wanita itu, meski kalian sudah enggak bersama, dia tetap dicintai seperti ini. Kenapa enggak minta balikan saja kalau Pak Marvin masih cinta? Marvin terdiam. Aku akan belajar melupakannya, selorohnya dengan senyum getir. Tanda hubung. Sinta turun dari taksinya, ia mengenakan topi dan kacamata hitamnya. Lantas mengedar pandang ke arah kafe itu. Pak, berikan saja barang-barangku pada staf Helra Palace. Baik, Nona. Sejurus kemudian taksi itu melaju meninggalkannya. Sinta menghela nafas dalam, lantas menghembuskannya. Ia mengeratkan jaket denimnya, memastikan topinya ia pakai dengan benar. Dengan jantung yang berdebar ia memasuki kafe besar yang ada di sekitar gedung Baskara Corporation Pusat itu. Tasya dengan diantar Pak Agus berangkat menuju kafe floral yang ada di dekat perusahaan tempat Mahendra memimpin. Ia mematut wajah di kamera depan ponselnya, memastikan tampilan wajahnya sempurna. Ia juga membenahi gaun selutut dengan motif bunga yang manis. Pak Agus melihat itu dan turut berkomentar. Sudah cantik, Non. Mas Hen pasti sependapat. Tasya jadi tersipu. Pak Agus ini, bisa aja. Tasya lantas menelepon Mahendra. Halo, Mas Hen. Kamu sudah nunggu ya?
Maaf ya aku lama. Ini sebentar lagi sampai nih, beberapa menit lagi. Enggak apa, aku baru tiba juga. Aku tunggu ya. I love you. Tasya ingin membalas pernyataan cinta Mahendra, tapi ia malu ada Pak Agus, jadi dia hendak mematikan saja ponselnya. Balas dong, sayang, pinta Mahendra, manja. Tasya lantas berbisik. I love you, more, bisiknya. Enggak dengar sayang, yang jelas dong. Udah ah. Nanti aja kalau ketemu, bye. Tasya mematikan teleponnya. Mahendra mendengus kesal. Ia mengerucutkan bibirnya. Ia menyibukkan diri dengan ponselnya lagi. Tanpa Mahendra tahu sedari tadi. Seseorang memerhatikannya. Sinta tengah menatapnya dengan derai air mata. Kamu sudah sembuh, sayang. Aku senang sekali kamu sudah sembuh. Aku sangat merindukanmu, Mahendra. Sinta merasa tak tahan lagi bersembunyi seperti ini. Ia begitu ingin menjumpai mantan kekasihnya itu. Sinta memantapkan hatinya, ia bangkit berdiri hendak menyambangi pria yang terlihat paling bersinar di antara yang lain itu. Ketika Sinta hendak sampai, Tasya rupanya tiba dan memanggil pria itu dari pintu kafe. Mas Hen. Sapanya sembari melambaikan tangannya. Tasya tersenyum lebar dan semringah. Sinta spontan menoleh ke arah Tasya. Itukah Tasya? Dia ternyata lebih cantik dari yang difoto. Sinta menatapnya sedih. Mahendra berdiri menyambut Tasya. Gadis itu lantas berjalan, ia bahkan tanpa sadar melewati Sinta yang berada di antara jaraknya dan Mahendra. Mahendra keluar dari meja, memeluk istrinya dengan erat seolah mereka tak berjumpa lama, padahal mereka berpisah baru beberapa jam saja, terhitung dari pagi ke siang ini. Miss you. Mahendra hendak mensapa bibir Tasya, namun Tasya segera menutup bibirnya dengan satu telapak tangannya. Ini tempat umum, Mas. Gertaknya. Habisnya kangen. Mahendra mensapa pipi istrinya. Baru juga pisah beberapa jam, kamu ini. Mahendra menarik kursi, mempersilahkan Tasya untuk duduk berseberangan dengannya. Sinta tak tahan lagi melihat itu, ia mengeratkan topinya, dan segera keluar dari kafe itu. Hatinya hancur lebur melihat kemesraan yang mereka lakukan. Tadinya Sinta pikir, pernikahan mereka hanyalah status belaka, karena Sinta tahu saat itu Baskara dan Larasati ingin segera menikahkan Mahendra agar tak terus kepikiran dengannya. Namun ia tak menyangka hati Mahendra begitu mudah berpaling. Mahendra bahkan terlihat begitu ingin bersentuhan dengan Tasya, tak seperti ketika mereka berpacaran. Ketika itu, Mahendra kerap menjaga jarak darinya kendati kerap bersikap romantis. Akhir pekan tiba, Alan berniat untuk menjumpai psikolog Sabtu ini. Ia berpikir bahwa hati dan pikirannya kacau. Tadinya ia mengira bahwa seseorang yang ia cintai dan ingin ia miliki adalah Mahendra, tapi semuanya menjadi kacau manakala Naura singgah di kehidupannya. Ia bingung dengan perasaannya, dan kerap mengklaim bahwa ketidakwarasaan sedang menggerogoti dirinya. Halo Mas Alan, bagaimana kabar Anda? Psikiater It's menjabat tangan Alan dengan senyuman yang super ramah. Halo, dok. Saya tidak cukup baik belakangan ini. Mahendra gugup ketika berhadapan dengan dokter spesialis kejiwaan itu. Begitukah? Tapi fisik Anda kelihatan sehat, Anda pasti rajin berolahraga. Alan mengangguk. Anda punya kehidupan yang baik sepertinya, hingga Anda bisa begitu menjaga kebugaran. Namun, apa yang kira-kira menjadi keluhan Anda Mas, Alan? Alan terlihat ragu mengatakannya, namun rasanya jiwanya terpanggil untuk mengatakan segala hal yang disimpannya sendiri selama ini. Rasa sukanya kepada Naura, membuat dia jadi berpikir banyak hal tentang masa lalunya, bahkan secara tak sadar, kehadiran gadis itu membuat dirinya kembali bercermin dan merasa bersalah akan tindakannya di masa lalu terhadap Mahendra. Ia mulai sadar, perasaannya pada Mahendra dahulu,
bukanlah perasaan yang wajar. Tidak apa-apa, Mas. Anda bisa ceritakan semua keluhan yang Anda rasakan pada saya, privasi Anda aman di sini. Itu sumpah saya sebagai dokter. Alan menghela nafas cukup panjang. Saya pernah hampir membunuh seseorang, Dok. Alan kira dokter itu akan syok dan memperlihatkan ekspresi ketakutan, namun Mahendra salah, dokter itu justru kembali tersenyum ramah. Nyaris semua manusia punya sisi tergelapnya, namun itu semua pasti ada sebab. Jadi, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Tubuh Alan bergetar, ia tak dapat berkata apa-apa lagi, air mata turun dari sudut matanya yang tajam. Oh, Hana dan Hafiz sedang mengerjakan tugas sekolahnya di depan TV yang menyala menayangkan program anak-anak. Clara berada bersama mereka, menemani mereka membuat tugas. Ponsel Clara menyala, memberikan notifikasi dari aplikasi mengobrolnya. Ketika ia membaca itu, seketika ia mematung sejenak. Celotehan Hana yang bertanya padanya tak digubrisnya, ia segera berlari menjumpai ibunya yang sedang berada di dapur. Bu, Ibu, aku dapat pesan. Nurmala yang tengah mencuci piring, meninggalkannya sebentar dan mencuci tangannya. Ada apa, Clara? Clara terlihat gugup. Bu, Tasya dan Presdir mau ke sini sore ini. Nurmala seketika memegangi bidangnya, ia berdebar. Yi. Tasya sedang mempersiapkan apa saja nanti yang akan dibawa untuk diberikan kepada Hana dan Hafiz. Tasya begitu sumringah, ia merindukan dua bocah kembar lucu itu. Mahendra keluar dari kamar mandi, dia tersenyum melihat Tasya begitu semangat, ia lantas memeluk Tasya dari belakang. Kamu semangat sekali. Mahendra mensapa pipi Tasya. Aku enggak sabar ingin bertemu Hafiz dan Hana. Aku juga ingin mengenal mereka. Tasya memutar tubuhnya hingga kini mereka saling berhadapan, Mahendra mengeratkan pelukannya. Apa kamu siap menjadi seorang ibu? Tanya Mahendra tiba-tiba. Tasya mengangguk mantap. Mahendra menyeringai. Kamu wanita pemberani. Mahendra mensapa bibir istrinya. Aku pikir wanita akan takut menjadi ibu di usiamu, sebab mungkin mereka akan kehilangan kebebasannya. Tasya merengkuh wajah Mahendra. Aku justru ingin segera memilikinya, aku akan mencurahkan segala waktuku untuk tumbuh kembang mereka. Dan tentunya, aku akan selalu ada waktu untukmu juga. Tasya berjinjit dan mensapa bibir Mahendra. Kamu sebaik-baik wanita. Mahendra mensapa balik bibir istrinya, mereka saling bersapaan, bermula dari sapaan yang penuh kasih sayang, kini perlahan sapaan itu kian dipenuhi gairah untuk bercinta. Tasya melepas sapaannya. Kamu baru selesai mandi, Mas. Tasya berusaha keluar dari pelukan Mahendra, namun pria itu menguncinya. Mandi lagi lah. Sekalian kamu juga. Mahendra menggendong bridal style tubuh Tasya menuju kamar mandinya. Tasya meronta, namun tentu saja kekuatannya tak akan mungkin mengalahkan kekuatan Mahendra yang tengah bergairah. Di perjalanan menuju rumah Clara, Mahendra terlihat begitu tegang, ia kerap menghela nafas untuk sejenak menenangkan dirinya. Tasya melihat itu, ia segera meraih tangan Mahendra dan meremas lembut tangan besar pria itu. Mahendra menoleh pada Tasya, ia berusaha membalas senyuman yang diberikan oleh istrinya. Semua akan baik-baik saja, Mas. Tasya mensapa punggung tangan Mahendra yang sedari tadi digenggamnya. Iya, selama ada kamu, aku akan baik-baik saja. Tasya mencolek hidung Mahendra. Gombal ya. Mahendra menyeringai. Apa sih? Enggak kok sayang. Mahendra mensapa hidung Tasya. Pria itu lantas merangkul gadis itu, menguncinya di dalam pelukan. Aku jatuh cinta terus. Mahendra mengecup puncak kepala Tasya. Dan Pak Agus pura-pura tak mendengar celotehan dua sejoli yang dimabuk cinta itu. Alan memasuki kamarnya, ia membanting bokongnya di tepi ranjang. Ia merasa begitu lega setelah membagikan kisahnya yang pilu dengan psikiater barusan.
Namun di saat yang bersamaan, ia juga takut jika masa lalu itu kembali mencuat. Ia kembali berkaca. Ponsel Alan menyala, ia melihat Naura mengiriminya pesan. Alan sontak mengusap air matanya. Bibirnya melengkung senyum. Ketika membaca pesannya. Pak, maaf, saya akan bayar biaya laundrynya, tapi jangan mutasi saya loh Pak, saya beneran enggak sengaja nabrak Bapak. Alan terkekeh, merasa lucu Naura yang minta maaf padanya, padahal dia sendiri yang memasang badan untuk ditabrak. Kita bicara hari Senin, temui saya di kafe floral dekat kantor, ketik Alan. Siap jawab Naura alay membuat Alan kian tergelak. Mengapa tingkah anehnya selalu bikin aku senang ya? Batin Alan. Yoh. Di akhir pekan ini Marvin memenuhi janjinya untuk pergi ke Bandung menemui Zara yang sedang syuting. Ia nekat bertindak sejauh ini karena betul-betul ingin membuang rasa cintanya pada Tasya. Keinginan itu kuat, namun hasilnya nihil. Hatinya masih terpaku di tempat yang sama, tak bergeser walau sejengkal. Marvin turun dari mobilnya, ia melihat lokasi di tempat ini cukup nyaman dan asri. Ia suka tempat ini karena jauh dari hiruk-pikuk metropolitan. Ia kini tak keberatan walau kemungkinan besar ia akan bermalam di sini, yang penting tidak akan ada party dengan lampu-lampu disko lagi. Marvin mengamati kerumunan para kru dan para bintang yang tengah menyelesaikan syutingnya, matanya lantas menangkap sosok Zara yang tengah memakai seragam SMU, rupanya gadis itu berperan menjadi anak sekolah. Marvin duduk di sebuah bangku panjang yang letaknya tak jauh dari lokasi syuting barusan. Ia memainkan ponsel pintarnya sementara menunggu Zara selesai. Tak selang berapa lama Zara tiba di hadapan Marvin. Hai, Vin. Maaf, kamu pasti jenuh menunggu ya. Tadi ada yang teks sampai berulang-ulang, kita jadi enggak on time deh. Zara duduk di samping Marvin, pria itu bergeser, bermaksud memberi ruang pada gadis itu. Aku belum lama tiba kok. Zara terlihat begitu senang Marvin mau jauh-jauh menyambanginya. Aku sudah pesan tempat kamu menginap nanti malam, dekat dengan tempatku. Nanti malam aku akan tunjukkan wisata yang indah di malam hari. Marvin mengangguk setuju. Sekarang aku mau beres-beres dulu ya. Tunggu di sini saja. Zara berlarian kecil menuju kru dan manajernya. Marvin cukup bangga dengan tindakannya, membuat janji dengan wanita lain selain Tasya, baginya itu sudah prestasi. Wak. Mahendra dan Tasya turun di sebuah gang sempit, Mahendra terlihat canggung turun di tempat seperti itu, pasalnya tak pernah ia merasakan menginjak suatu perkampungan. Tasya yang melihat itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Rumahnya di sini. Tanya Mahendra setengah tak percaya. Aduh, Mas. Enggak semua rumah orang itu sama kayak rumah kamu. Mahendra malu bicara begitu, ia jadi ingat adiknya Marvin. Mahendra kerap mengoloknya karena Marvin suka sekali main di perkampungan. Mahendra menaut tangan Tasya lagi, seolah ia begitu takut menghadapi keluarga Clara. Mas, belanjaanku buat si kembar tolong ambilkan. Maaf ya, pintanya sopan, Mahendra dengan sigap membawa belanjaan itu. Ayo. Tasya menarik tangan Mahendra yang bebas dari paperback. Mahendra mengekor di belakang istrinya. Begitu mereka tiba di depan rumah Clara, pria itu mengamati seantero rumah itu, seketika wajahnya menjadi temaram. Hatinya terenyuh, ia tak tahu kondisi keluarga Pak Iwan demikian sangat sederhana. Assalamualaikum, Bu, Tasya mengetuk pintu rumah itu. Waalaikumsalam, sahut sangat empunya rumah. Nurmala membuka pintu, ia tertegun mendapati Tasya dan Presdir yang namanya sering ia dengar, namun wajahnya tak pernah ia lihat. Clara menyusul, ia menatap malu Mahendra. Ia masih merasa bersalah pada pria tampan itu. Mahendra tak dapat berkata-kata lagi, dia ambruk di hadapan Nurmala.
ia bersimpuh di kaki Nurmala yang sontak kaget dengan sikap Mahendra. Tasya juga tak kalah kagetnya. Pria itu terseduh-seduh. Ampuni saya, Bu. Maafkan kebodohan dan kelalaian saya tidak tahu lagi, harus dihukum seperti apa saya ini. Saya sangat menyesali perbuatan saya sangat menyesal. Nurmala segera mengangkat bahu Mahendra, agar ia segera berdiri dari bersimpuhnya. Wanita parubaya itu juga ikut menangis. Nak Mahendra ini bagaimana? Saya yang harus minta maaf, atas apa yang Clara perbuat, itu pasti membuatmu menderita saat itu.